Shalom warga kerajaan. Setelah diuji soal fisiologis, maka Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Saudara yang bawa siapa? Iblis loh. Dan dia berkata, terjunkan dirimu, sebab adalah tertulis Mazmur 91 bahwa his angels, bukan angel, angels akan diperintahkannya ya untuk mengangkat engkau, menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Iblis itu suka pakai firman Tuhan, dabar, tapi dengan cara yang salah. Dan Mazmur 91 dikatakan in all your ways. Tetapi iblis mengatakan every time, anytime. Tidak. Kalau Yesus menerjunkan diri tidak disuruh oleh Bapaknya, dia tidak akan mencapai tujuannya, yaitu menyerahkan diri jadi korban utama di atas kayu salib. Saudara, banyak orang berusaha untuk yaitu kelihatan spektakuler. Ada juga pendeta aneh-aneh. Dia mengalungkan ular, saudara ya. Khotbah itu ular hidup, saudara. Yang aneh-aneh aja, saudaraku ya. Ada yang minum racun maut untuk membuktikan dia beriman. Itu bodoh sekali. Ya, saudaraku, kalau orang berusaha kasih kita virus COVID-19 sekalipun akan mental. Sebab janji Tuhan, penyakit sampar yang busuk tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tapi perkataannya, apakah itu rumah kita atau Tuhan is our dwelling place. Saudara yang kasih Tuhan, juga kemudian yang paling akhir diuji oleh iblis. Sembahlah aku, and all these things shall be yours. Dia tunjukkan kerajaan di bumi dengan segala kemegahannya. Saudara, sekarang ini banyak orang mencari Tuhan untuk dapatkan all these things. Firman Allah menunjukkan bahwa carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, serta apa? Jangan lupa ini, kebenarannya. Maka all these things shall be added unto you, bonus. Hati-hati, iblis mencoba distract kita daripada tujuan utama, daripada destiny kepada bonus. Jangan saudara tertipu. Tetapi inilah kekuatan bara Kristus adalah tertulis. Ingat ya, mengalahkan deber, mengalahkan iblis adalah dengan dabar, dengan firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Allah dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Dan kabar baiknya, our God is our Father. Belakangan ini ada lagu yang sangat bagus, yaitu The Goodness of God. Saya suka menyanyikannya. I've known you as my father. I've known you as my friend. Sekali lagi saudaraku, berkat khusus itu soal kedekatan. Under the shadow of the Almighty. Saya masih ingat ilustrasi yang paling jelas tahun 62. Saya berusia 11 tahun, saudara ya. Ada latihan baya udara di Surabaya. Dan sesuatu yang aneh, ayah saya seorang pemburu, jadi dia tidak ada di rumah. Ibu saya menjejer kami seperti pindang. Saya, lalu adik saya Linda, beda setahun. Lalu adik saya Angie, beda 9 tahun. Dia usianya baru 1 tahun, saudara. Dan dia tidur di atas kita. Saya tanya, Mami ngapain? Biar kalau ada bom kena Mami dulu. Wow, saya tidak pernah lupa itu. Saudara tidak akan pernah lupa apa yang saudara rasakan. Saudara bisa lupa apa yang saudara dengar, tapi saudara tidak pernah lupa yang saudara rasakan. Dan I tell you, segala ketakutan hilang karena the presence of God. In your presence there is joy forevermore. The joy of the Lord is our strength. God bless you, warga kerajaan. Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua
tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara tetap dalam keadaan yang baik-baik. Seperti jiwa saudara baik-baik saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan Dia tetap melindungi kita. Ini adalah ibadah pertama kita streaming kepada saudara. Walaupun ini mungkin tidak streaming, tapi sesuatu yang telah di-taping untuk disiarkan untuk saudara. Pada saat ini saya ingin mengkhotbahkan kepada saudara tetap pada tema kita, bahwa kita tetap perlu mempersiapkan jemaat kita untuk menjadi jemaat dengan kualitas kepemimpinan yang baik untuk mempengaruhi kota kita. Sekalipun di mana-mana sekarang sedang terjadi wabah, sedang terjadi masalah, tapi kita mengetahui Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengerjakan rencananya. Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dan tujuan Tuhan tidak akan pernah gagal, selalu akan terlaksana. Dan kita sudah membahasnya sejak awal, bahkan dari tahun lalu, kita sudah mulai mempersiapkan beberapa hal. Misalnya untuk mengingatkan saudara, di tahun yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana membangun mentalitas kerajaan yang kuat. Bagaimana kita telah membahas tentang ada 4 tempat di mana mentalitas kerajaan kita harus dinyatakan. Yang pertama pada identitas kita. Kita perlu memiliki identitas yang baik. Di masa-masa sekarang kita perlu kuat dalam identitas kita. Karena seringkali kita mulai merasa kenapa ini? Ketakutan menguasai kita, kita bisa goyah dalam identitas kita. Ketahuilah identitas kita tetap mantap. Secure di dalam Yesus. Bahwa kita tidak akan berganti apapun. Kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga yang mengasihi kita. Karena kita anak, Dia telah mengirim roh anaknya di dalam kita. Jadi yang berdiam di dalam saudara adalah roh pemenang. Roh Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Dia berdiam di dalam saudara. Identitas saudara secure. Tidak perlu khawatir. Coronavirus tidak akan menggantikan identitas saudara. Karena saudara tetap adalah anak-anak Bapa di sorga yang mengasihi saudara. Kita perlu kuat dalam identitas. Yang kedua, kita harus punya pola pikir yang terus diperbaharui. Orang-orang yang mengalami perubahan pemikiran, mereka tidak akan gampang dikalahkan oleh ketakutan, oleh serangan-serangan situasi yang mencemaskan mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Orang-orang yang menang pada pemikiran mereka, mereka tidak akan khawatir terhadap hari depan mereka. Karena mereka tahu, sekali lagi, secure hari depanmu di dalam Tuhan. Yesus telah melakukannya. Masa depanmu gilang gemilang. Masa depanmu akan menjadi seperti Yesus Kristus. Yang ketiga, kita diajar bahwa kita perlu untuk kemudian mengembangkan dalam kehidupan kita ini. Selain identitas, kemudian kita memiliki pemikiran yang diubahkan. Kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Dalam kebiasaan kita belajar bagaimana kita membangun ibadah yang kuat. Nah, kita harus tahu bahwa ibadah bukan ritual hari Minggu. Dan hari ini kalau saudara sedang ada di rumah saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini, baik di handphone saudara, di komputer saudara, di tab saudara, atau apapun yang saudara sedang pakai untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini, ketahuilah bahwa ibadah itu bukan ritual. Karena ritual sudah gagal. Yesus tidak datang membawa ritual. Yesus datang membawa kehidupan. Yesus datang membawa keselamatan. Dia datang membawa kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Makanya begini, kita harus mengerti ibadah kita, kebiasaan yang harus kita bangun adalah kita harus membangun budaya ibadah.
budaya ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu budaya ibadah? Budaya keserupaan. Kita mulai berpikir untuk terus hidup dalam keserupaan dengan Allah. Jangan lupa, kita ini adalah terbangun karena kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Rutin-rutin yang kita bangun. Untuk itu, kita perlu kembali pada rutin-rutin ibadah kita. Berbuat baik bagi banyak orang. Memberkati orang lain yang kekurangan. Menolong orang-orang yang sakit. Ketemu dengan orang sakit, tumpang tangan pada mereka oleh kuasa Roh Kudus, mereka disembuhkan. Kita akan menjadi orang-orang yang mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mengembangkan kebudayaan yang baik. Dan kebudayaan yang tepat adalah beribadah kepada Tuhan. Hidup seperti Tuhan Yesus. Dan kemudian yang keempat adalah kita sudah diajar bagaimana menggunakan perkataan kita. Kalau selama ini kita menggunakan perkataan kita untuk merendahkan, menjatuhkan, melumpuhkan orang lain. Sekarang tidak lagi. Kita menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain. Prinsipnya simple. Kuasa yang Tuhan taruh kepada kita ada pada mulut kita. Kitab Roma pasal 10 ayat 8 mengatakannya kepada kita. Bahwa kita tahu bahwa kuasa itu ditaruh sangat dekat dengan mulut kita. Itu kemudian menjadi firman iman yang kita ucapkan. Makanya Alkitab ajarkan pada kita, kalau kita berkata-katalah seperti orang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Kita juga belajar bahwa kalau kita memang hidup dalam kehendak Tuhan, perkataan kita harus dikendalikan. Salah satu tanda orang yang bertumbuh dewasa adalah dia dapat mengendalikan lidahnya. Jadi jelas 4 hal ini tetap saudara harus pikirkan. Saat sekarang adalah saat yang terbaik supaya saudara riset kembali, merenungkan kembali. Apa benar saya telah menghidupi mentalitas kerajaan ini. Sebab dengan menghidupi hal tersebut, saudara sedang masuk pada apa yang saya sebut dengan suatu upaya untuk menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Sebab dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17 tertulis kepada kita bahwa ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi saudara harus dipersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Saudara akan menjadi satu umat yang layak bagi Tuhan. Suatu umat yang menjadi pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Saudara akan berdiri untuk menyatakan hal tersebut. Untuk itu ketahuilah, bagaimana kita menjadi satu umat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara, yang pertama adalah saudara harus punya komitmen yang kuat untuk terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Hari-hari seperti sekarang ini, dalam kesulitan di mana orang takut bepergian, orang takut untuk buat apapun, yang kita kerjakan ini adalah untuk membantu pemerintah untuk menghentikan mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Tapi bukan berarti kita ketakutan, sama sekali tidak. Kita ada di sini untuk mengatakan bahwa kita berdiri di sini untuk menyatakan kehendak Allah. Kita tidak akan isolasi diri kita. Kita tidak akan menyembunyikan diri. Kita akan tetap mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan sebagai pelaksana kehendak Allah. Tapi yang penting di sini adalah komitmen saudara. Katakan bersama dengan saya, komitmen. Kita perlu berkomitmen dengan Tuhan. Kita perlu untuk kemudian bersama-sama terikat pada rencana Tuhan. Sambil dicari orang-orang yang komitmen. Kalau kita punya orang-orang yang komitmen, maka saya percaya Tuhan mau bawa jemaat kita kemanapun. Kita tidak perlu takut apa-apa. Karena kita memiliki orang-orang yang komitmen kepada rencana Tuhan. Saudara perlu sekali untuk mempersiapkan diri saudara, disiapkan oleh Tuhan. Makanya saya pernah mengatakan statement ini berulang-ulang kali. Saya siap dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, coba kita katakan bersama-sama, saya siap dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Sekali lagi, saya siap untuk dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Hal ini penting sekali buat kita. Sebab ini butuh komitmen. Tuhan mencari orang-orang yang komit kepadanya. Dia mencari orang-orang yang mau mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini. Supaya dengan demikian kita sama-sama mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Yang kedua yang kita perlukan untuk hal ini adalah suatu kata yang penting yang sudah sering kali kita katakan bersama-sama adalah inisiatif-inisiatif ilahi yang harus muncul dalam kehidupan kita. Terbanyak kita adalah orang yang menunggu sesuatu baru kita mengerjakan.
Kita selalu menjadi pengikut, bukan orang-orang yang ada di depan. Pemimpin adalah orang-orang yang berinisiatif dengan inisiatif ilahi untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ketika semua orang lagi diam, semua orang tidak berbuat apa-apa, semua orang lagi duduk bikin panas bangku gereja. Saudara berdiri untuk kemudian berinisiatif mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Saya mempercayai Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang terus membangun inisiatif kita di dalam Tuhan. Orang suka bertanya pada saya, gimana sih inisiatif-inisiatif yang baru datang kepada kita? Sederhana, datanglah pada Tuhan, bersekutu dengan Dia. Dia akan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk, bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan tahankan hal tersebut. Alkitab berkata, di manakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan memberitahukan kepada mereka perjanjian-perjanjiannya. Jalan-jalannya dengan ajari kita untuk melakukan kehendaknya. Saya mempercayai inisiatif muncul karena ada hal-hal yang baik terjadi. Yuk kita jangan berpangku tangan, kerjakan sesuatu. Umat yang siap bagi Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan adalah umat yang berinisiatif untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib buat Dia. Sedangkan yang ketiga ditulis oleh Alkitab. Kita perlu mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan buat kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik karena Allah mengurapi dia. Tuhan menyertai Yesus. Bapa di sorga menyertai Yesus. Tapi Yesus menggunakan pengurapannya bukan untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk memperluas pelayannya. Dia buat untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi semua orang. Beberapa waktu ini mungkin kita akan diminta untuk ada di rumah kemanapun, tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Tetaplah kerjakan hal tersebut. Kita perlu menemukan orang-orang yang komitmen. Kita perlu menemukan orang-orang yang kedua memiliki inisiatif-inisiatif ilahi. Tapi kita perlu juga orang-orang yang mempraktekkan, berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang. Saya mempercayai kalau kita mau dipersiapkan oleh Tuhan, kita tidak perlu takut dengan situasi yang ada. Ambil waktu, saya mempercayai begini, percayalah. Saya rindu dengan saudara. Saya rindu untuk bersekutu dengan saudara. Saya merindukan kita beribadah bersama-sama. Saya yakin lewat ini semuanya kita akan apresiasi ibadah-ibadah kita dengan lebih lagi. Untuk itu saya mempercayai begini, kuatkan hati kita. Ini adalah waktunya untuk kita mengerjakan perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Untuk itu saya mau saudara sekarang ini ambil waktu untuk tenangkan hatimu. Ingat 4 hal, kita renungkan hal tersebut. Dari tahun lalu kita membahasnya. Tahun ini kita harus terus. Jangan lupa identitas, pola pikir, apalagi kebiasaan dan kemudian perkataan kita. Yuk kelola hal ini. Hal ini akan membuat saudara bertahan di masa-masa sukar. Berpikir positif itu penting sekali. Bangun kebiasaan budaya-budaya yang baru. Budaya yang tidak cerita orang dari belakang. Budaya tidak menusuk orang dari belakang. Kita akan buang semua bentuk budaya pengkhianatan. Dan kita akan masuk kepada satu budaya, yaitu budaya Kristus. Serupa dengan Kristus. Budaya mengasihi tanpa syarat. Budaya berkorban. Budaya melayani satu sama lain. Kita akan kembangkan hal tersebut. Tapi di sisi yang lain, kita tetap harus mempersiapkan diri kita untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau menjadikan saudara umat yang layak bagi Dia. Untuk itu saudara perlu mengerti 3 hal yang saya katakan tadi. Kita perlu komitmen untuk tujuan-tujuan Tuhan. Yang kedua, kita harus bersedia untuk menjadi alat Tuhan. Berinisiatif dengan inisiatif-inisiatif ilahi untuk kepentingan orang lain. Tapi yang ketiga adalah saudara perlu terus berjalan secara praktis. Berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menguatkan semua jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa supaya semua jemaat diperluas hatinya oleh Tuhan. Kami mempercayai bahwa Engkau melindungi kami. 1000 rebah di sebelah kiri, berlaksa rebah di sebelah kanan. Tapi kami akan tetap berdiri teguh karena Tuhan yang menguatkannya. Kami terhindar dari bahaya sampar yang busuk itu. Kami terhindar dari semua malapetaka dan maut karena Tuhan menyertai kami.
Tapi lebih dari itu kami berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi mereka, yang mempersiapkan mereka menjadi alat-alat Tuhan, menjadi pelaksana kehendak Tuhan yang powerful, menjadi pelaksana kehendak Tuhan yang luar biasa. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.